Namo Buddhaya. Nah, hari ini Losha akan menjelaskan kegiatan belajar 17 yaitu tentang puja bakti. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap agama pasti memiliki upacara keagamaannya masing-masing. Nah, di dalam agama Buddha, ya, kita menyebutnya dengan puja bakti. Atau apabila kalian mengikuti sekolah minggu di vihara, biasa kita sebut dengan Shaoxiang, itu sebutan dalam bahasa Mandarin. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Pertama, ya, sejarah adanya puja bakti di dalam agama Buddha. Jadi, pada zaman kehidupan Sang Buddha Gautama, itu ada seorang umat Buddha yang bernama Anathapindika. Jadi Anathapindika ini dikenal sebagai seorang umat yang sangat berbakti kepada Buddha. Jadi Anathapindika itu setiap hari pergi ke vihara untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha sendiri tentu dia tidak tiap hari berada di vihara Jetavana karena Sang Buddha terkadang harus pergi keluar daerah untuk membabarkan ajaran Buddha. Jadi ketika Sang Buddha pergi membabarkan Dharma, Anathapindika merasa sedih. Kenapa? Karena di hari-hari tersebut dia tidak bisa melaksanakan puja bakti. Ya, jadi beliau pun meminta saran kepada Sang Buddha, apa yang harus ia lakukan. Sang Buddha pun menyampaikan, kalau begitu kamu sebaiknya melakukan puja bakti dengan menggunakan pohon bodhi. Ya, jadi pohon bodhi ini adalah pohon ya di mana tempat Sang Buddha nanti bertapa sampai akhirnya mencapai kebudahan. Jadi pohon bodhi ini melambangkan kecerahan Buddha. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan jadikanlah pohon bodhi sebagai objek puja bakti kamu. Ya, jadi akhirnya saat itu ya Sang Buddha pun meminta bantuan muridnya yaitu Bhikkhu Ananda untuk menanam pohon bodhi di dekat gerbang masuk vihara Jetavana untuk dijadikan objek puja bakti. Dan mulai dari saat itulah ya, Anathapindika dan umat-umat Buddha yang lainnya menggunakan pohon bodhi sebagai objek puja bakti. Nah, dan sampai sekarang saat ini ya tidak hanya pohon bodhi yang dijadikan objek puja bakti, tapi bisa juga seperti candi, ya, altar, ada patung Buddha, ya, kitab suci, itu semua bisa dijadikan objek puja bakti untuk menghormati Buddha. Ya, jadi itu singkat dari sejarah puja bakti dalam agama Buddha. Ya, kita lihat poin yang kedua. Berpuja bakti itu memiliki tujuan dan manfaatnya, ya. Kita lihat manfaat puja bakti. Ya, pertama membuat lebih tenang. Mengapa? Karena saat berpuja bakti kita melakukan komunikasi secara batin ya antara manusia dengan Tuhan, dengan para Buddha Bodhisattva. Jadi kalau kita melakukan puja bakti ya dengan benar, maka kita akan merasakan hati kita menjadi lebih tenang ya. Menjadi lebih tenang dibandingkan biasanya. Yang kedua, membuat kita jadi bahagia. Kenapa puja bakti bisa membuat bahagia? Karena dengan berpuja bakti, kita akan mendapatkan karma baik, kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itulah akan yang mendatangkan hal-hal baik untuk kehidupan kita sehingga kita bisa merasa lebih bahagia. Nah, ketiga seperti apa yang Losha sampaikan tadi, melakukan karma baik. Ya, melakukan karma baik. Ya, saat berpuja bakti, karma baik yang kita dapatkan tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Ya, karma baik yang kita dapatkan itu dinikmati oleh orang tua kita, para leluhur kita. Ya, jadi pahala yang kita dapat tidak kita nikmati sendiri. Ya, makanya ketika berpuja baktilah yang benar. Ya, karena dengan begitu kita akan membuat orang tua kita, leluhur kita itu akan mendapatkan karma baik atau pahala. Ya. Manfaat yang keempat, menguatkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi keyakinan kita kepada Sang Buddha, keyakinan kita kepada ajaran Buddha itu akan semakin kuat.
Ya, dengan meyakini ajaran Buddha dan mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan banyak melakukan kebaikan. Ya, seperti contoh, Sang Buddha mengajarkan kita untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, sudah pernah kita bahas di semester lalu, menjadi anak yang lemah lembut. Lihat, dengan hal-hal tersebut kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang berbakti. Maka dengan banyak berbuat kebaikan, hidup kita akan bahagia. Nah, terus poin yang kelima, manfaat puja bakti ya. Yang kelima itu, saat melakukan puja bakti ya, kita itu membacakan parita atau doa ya. Dengan demikian, ketika kita membaca doa, kita membaca parita saat puja bakti, maka kita akan semakin memahami ajaran Buddha. Nah, tentunya di saat berpuja bakti atau bersembayang, ketika membacakan parita ini, bacakanlah dengan tenang dan tidak main-main, sehingga kita merasakan ya, doa itu kita sampaikan dengan tulus, maka doa yang tulus tadi akan membawakan kebaikan untuk kita ya. Maka bacalah parita dengan benar ya. Jadi ini beberapa manfaat dari berpuja bakti. Nah, poin terakhir yang akan saya sampaikan untuk rangkuman materi kegiatan belajar 17 ini, poin ketiga ya. Kita melakukan puja bakti mungkin seminggu hanya bisa sekali. Ya, mungkin di hari Minggu ada yang ikut sekolah Minggu, setelah sekolah Minggu kita melakukan puja bakti. Nah, kalau saat ini ya, seperti sekarang di masa pandemi sekarang, kita mungkin sudah lama berbulan-bulan tidak pergi ke vihara untuk berpuja bakti. Jadi bagaimana kalau aku sudah lama tidak berpuja bakti ya, tapi aku mau menghormati Sang Buddha. Maka Sang Buddha berpesan kepada kita ya. Sang Buddha berpesan kepada kita bagaimana cara berpuja bakti meskipun tidak bisa ke vihara. Maka banyak-banyaklah melaksanakan ajaran Buddha. Ya, melaksanakan ajaran Buddha. Dengan melaksanakan ajaran Buddha berarti apa? Kita menghormati apa yang sudah diajarkan oleh Buddha. Kita melaksanakan ajaran Buddha berarti kita menghargai ajaran Buddha tersebut. Ya, maka dengan melaksanakan ajaran Buddha, kita sudah memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha. Ya, jadi meskipun sekarang kita tidak bisa pergi ke vihara untuk bersembayang, tidak bisa pergi ke vihara untuk ikut sekolah minggu berpuja bakti setelah sekolah minggu, tapi kita bisa melaksanakan ajaran Buddha di rumah kita. Ya, di rumah kita ketika seperti saat ini kita sedang online class ya. Kita belajar secara online. Belajarlah dengan baik, kerjakanlah tugas dengan jujur, kerjakanlah tugas dengan baik. Ya, selain itu apa lagi? Ya, mungkin pagi bangun bisa membantu orang tua membereskan tempat tidurnya, kamar tidurnya, itu termasuk melaksanakan ajaran Buddha. Mungkin di rumah ada adik, ya, adiknya sedang sedih atau menangis, kita menghibur adik kita, ya. Banyak-banyak mempraktekkan hal-hal baik di lingkungan rumah kita, berbakti kepada orang tua kita. Itu beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan di rumah saat ini ya. Jadi marilah kita bersama-sama ya, ingat, praktekkanlah ajaran-ajaran Buddha yang sudah kita pelajari ya. Dari kelas 1 sampai kelas 4 sudah begitu banyak ajaran-ajaran Buddha yang kita pelajari. Ya, mulai menjadi anak yang jujur, anak yang disiplin, punya sopan santun. Dan lalu saya percaya kalian sudah memahami. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang paling penting. Nah, baiklah. Ya, Lose hari ini menjelaskan materi tentang puja bakti sampai di sini. Jadi materi ini nanti akan langsung share di Google Classroom. Silakan kalian catat ya di buku catatannya. Setelah dicatat, jika ada hal yang masih belum dimengerti, silakan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Akan langsung jawab nanti. Setelah bertanya, kalian bisa menyelesaikan tugas studi kasus ya. Studi kasus. Jadi kalian
baca dulu ceritanya, baru jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Jadi jawablah sesuai dengan ceritanya, ya. Jadi dibaca dulu ceritanya, ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan bertanya, ya. Langsung jelaskan sampai di sini. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.